Ed, Ya sayang. ada pepatah mengatakan love is blind. Apa cuy? Cinta itu buta. Oh, sama kayak kamu nikahin aku ya. Iya kali ya? Iya kali ya? Gak ngerti gue. Ini pujian ya? Enggak kayaknya lah. Pujian itu pujian. Bukan gitu lah namanya lagu gue. Biar dia seneng. Ini maksudnya gue tuh lagi ngomongin pasangan beda usia. Iya, ternyata usia tuh tidak menjadi penghalang dalam hubungan percintaan. Betul. Karena bintang tamu kita ini hubungan, mereka melakukan atau Menikah. ya kan? Melakukan hubungan. Iya hubungan menikah. Iya kan? Hubungan pernikahan ya kan? Ya, pernikahan. Padahal jauh usia mereka bisa jauh sampai ratusan tahun. Oh enggak. Dia ratusan tahun dong. Kita undang nih pasangan beda usia, Ana Emen, terus juga Olta Daya. Coba kita lihat. Kita bikin romantis, bikin paling romantis, sambil bermain mata, turun ke hatinya aja. Silakan Ibu, Bapak. Tunggu, yang pasangan yang mana sih? Ntar kita. Berdiri dulu, Pak, berdiri dulu. Ulang. Yang pasangannya yang mana dulu sih? Kira-kira yang mana? Maunya yang mana? Tadi datangnya kan ini sama ini. Ya. Ini sama ini. Sini, Cocok. Ibu. Ngadepin sini. Tapi bajunya, Tadu, bajunya Bapak. seragamnya beda. Bapak, kan tadi Ini kan waktu datang kan ini mah ini. Ya, benar, ini mah sama ini, ini. benar. Benar ini begini, tadi datangnya bener dong. Ini cocok ini. Kan harus Tapi seragamnya ini mah ini harusnya. Kan gak apa-apa, beda dikit gak apa-apa, Papi. Pasangan lu siapa? Ini lo mana? Ini lo mana? Ini, ya udah saya kasih tau nih. Ini istri saya. Tukar. Gak apa-apa kalau tukar dikit ya. Iya. Ini bini istri lo. Ya. Ini suaminya Mbak. Ini anaknya apa istrinya? Wah, Papi parah banget, Papi. Bukan cucunya kan? Papi parah. Kalau yang ini. Ya. Ini cucunya kan, Bu? Ya, salah. Bukan, Pak. Anaknya. Ini kalau boleh tahu perbedaan usia Mas Olta sama istri berapa Saya tahun? beda 13 tahun, Mami. Lebih muda Mas Olta dong. Ya, lebih muda. 13 tahun dibanding Ibu. Kalau Bapak bedanya? 35 tahun. Wow. Bapak usia berapa sekarang? 64. 64. Mbak 29. 29. Bapak punya cucu nggak? Punya Cucunya paling tua umur berapa, Pak? 20. 22. 22. Jadi beda 7 tahun sama cucunya Bapak ya. Cucunya Bapak yang 22 tahun manggil kamu apa nenek? Teteh. Kita kan masih 29 tahun. Nah kalau ini. Manggilnya. Manggilnya apa ini? Kalau kami berdua sih manggilnya Umi Abi. Umi Abi. Ya, lebih islami gitu loh. Lebih islami. Umi. Pusing gue. Ini gak di prank kok kan ya? Umur anaknya paling tua umur berapa Umi? Cuma satu. Baru satu. Oh baru satu. Mau 17 tahun. Umur 17. Karena kan pernikahan udah mau 19 tahun, Pak. Kan menikah udah mau 19 tahun. 9 April 19 tahun, insya Allah. Ini udah berapa tahun nikah nih, Pak? 6 tahun. 6 tahun. Udah punya anak dari Bapak? Belum, Pak ya. Bapak anaknya berapa sih? Apa? 3. Cucunya? 4. 4. Ya, Istrinya dulu berapa? Meninggal. Udah. Meninggal? Ya. Oh, 1. 1. Terus sekarang punya istri lagi? Iya. Teteh. Ya. Oke, berarti saya percaya. Nyai bukan teteh. Papi makin pusing loh, Papi makin pusing loh. Pusing kepala saya. KTP deh, KTP. Kita kan udah sensus penduduk tanya. Tenang, ya ini Jangan takut, jangan takut. Nih, Emen Hidayat, lahir tahun 60. Ya. Ana Amalia. Anak Amalia, ada 2 dong ya, Ana Amalia ya. Iya, betul. Amalia. Ana Amalia lahir tahun 95. Ya. Berarti 35 tahun bedanya. Iya, Beneran cuy ini, beneran. betul. Beneran. Nah ini. Nur Hidayah, iya Bang. lahir tahun 70. Iya. Namanya Nurholis Marta. Nurholis. Nah, Matanya mana? ada sebetulnya, cuman gak ditantum di situ. Lahirnya tahun 3 Januari 84. 84. Ya.
Oh beda? Iya, 13 tahun. 13 tahun. Ya udah kita lihat ini tayangan mereka biar nggak pusing. Cinta memang buta, tak memandang fisik, usia, maupun kaya ataupun miskin. Romantis. Iya, begitulah Ana Amalia, seorang wanita berusia 29 tahun dan Emen Hidayat, sang mantan kepala desa berusia 64 tahun, mulai membina rumah tangganya. Emen yang berumur lebih tua dapat meyakini Ana yang usianya jauh di bawahnya. Namun jodoh memanglah rahasia Tuhan. Seperti pasangan ini, Nurholis dan Nur Hidayah. Nurholis yang berumur 54 tahun dan Nur Hidayah 67 tahun, pasangan ini kerap aktif membagikan momen kebersamaannya di sosial media. Inilah jodoh saya dari Allah, qadarullah-nya saya dengan beliau dan memang alhamdulillah berkah juga yang pastinya. Karena kembali lagi Bagaimanakah kisah romansa dua pasangan ini selengkapnya? Tetap di Jam Praktek. Ini kenapa sih? Iya. Nanti Nur Hidayah cemburu. Kan udah ada lebih ganteng. Jangan lebih ganteng, tersinggung di antar. Mau nanya nih, mau tahu nih ketemunya awal pertemuannya di mana? Dijodohin apa di mana? Ya, kalau saya pribadi kan memang ta'aruf ya, Pap. Ta'aruf. Ya pakai ta'aruf. Kemudian juga ada historinya sebetulnya kenapa akhirnya Ya. saya memilih beliau lah gitu. Jadi kan saya dulu tahun 2005-2006 lah, saya kerja di toko buku Islami gitulah. Oke. Nah kebetulan memang kami berdua kan sama-sama ada kegiatan, kebetulan istri juga aktif kegiatan lah, ceritanya begitu. Setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu ada rapat lah. Kebetulan tempat rapatnya tuh di atas toko tempat kerja saya. Nah, terus kemudian abis itu pas lagi mau nyebrang, dalam hati saya bilang, ini istri saya nih gitu kan. Nah, pas mau nyebrang, saya nggak kenal beliau, gitu nggak kenal beliau. Cuman kita belum kenal sama sekali. Terus kemudian akhirnya bilang begitu, udahlah saya abaikan lah, mungkin setan aja lah gitu kan ya. Kenapa lu bisa terpintas gitu? Ya kurang tahu lah ya, maksudnya itu mungkin petunjuk juga awalnya seperti itu. Terus kemudian ketemu berikutnya, saya coba lagi ada kalimat seperti itu dalam hati, akhirnya saya istikharah lah gitu. Sekarang minta petunjuk lah sama Allah gitu, kalau memang ini jodoh saya ya Allah dekatkanlah, tapi kalau memang tidak maka jauhkanlah gitu. Daripada nanti malah jadi hal yang gak baik untuk pandangan saya seperti itu sih palingan gitu. Itu kurang lebihnya kayak gitu, awal apa yang mulanya. membuat kamu tuh tertarik sama ibu beliau ini gimana maksudnya? Jadi gini, saya memang lebih suka usia dewasa. Emang dari dulu tuh? Dari dulu, memang lebih matang. Ya mungkin ya ini salah satu ucapan itu dari doa kan. Ya. Gitu. Jadi ya udah dipertemukanlah sama beliau gitu kan dengan proses ta'aruf akhirnya dan ya udah. Umi Apa sama yang Umi Abi. suka dari Ubi? Iya. Abi kali Umi. Oh iya Abi ya. Bikin timun Apa Mi? sekali ya. Apa Mi? Yang suka dari Abi? Baru pertama apa? Ya baru pertama dong. Kalau pertama saya dapat biodata, kaget. Iya kaget, gimana kagetnya? Apa biodata? Kagetnya gimana? Kagetnya gini. Gitu. Gitu. Jadi kagak, enggak juga waktu lagi nyebrang diperhatiin sama dia enggak tahu. Enggak tahu, enggak sama sekali. Iya, Jadi biodata. pas buka biodata, apa bener ini dia kan Brondong, 40 ya brondong gitu. Terusnya tingginya beda sama saya kan lebih ini ya Lebih imut, Lebih tinggi. lebih imut lagi. Lebih cute. Akhirnya saya sama istihara juga kalau memang jodoh saya ya tampakan ya Allah gitu. Karena saya minta, soalnya gini, saya dulu minta tuh orang Jawa bisa taekwondo, bisa tinggi. Jangan nantang ya. Gitu. Sama balet dulu. Sukanya orang Jawa taekwondo. Kejadian ada di diri Abi. Nah itu. Ada tuh ya. Ada. Tapi sebelumnya Umi udah pernah nikah belum? Belum. Emang baru pertama nih? Iya. Jadi perawan sama perjaka nih? Iya. Emang namanya jodoh tak lari kemana? Betul, jodoh itu. Jodoh don't run where. Jodoh itu Allah yang ngatur. Iya. Gara-gara pasar Cipulir ya kan? Ya, pasar Cipulir, Wadah ya, berdua benar. saya
Itu udah kayak orang aja. Gimana pertemuan kalian nih? Kalau tadi Mas Olta mungkin pencarian dari diri sendiri, kalau saya dijodohkan sama mama sih. Jodohin. Mama kamu bilang pertama kali dijodohin gimana? Sebenarnya dulu saya tipe orang yang suka banget pendidikan ya. Jadi pas itu saya setelah lulus kuliah langsung kerja ke Ciledug. Kalau Ciledug kan Cipulir nih. Cipulir, Ciledug. Wow. Pakai G lagi Ciledug. Iya. Kerja ke Ciledug. Jadi setelah satu bulan terus mama nelpon, Teh katanya Teteh nikah ya. Nikah sama siapa Mas? Saya kan mau lanjut S2, mau cari beasiswa. Nikah sama Pak Emen katanya gitu. Saya Kamu kenal tuh, kamu kenal? kenal tapi apa ya, jadi udah anggap keluarga juga kayak gitu. Terus saya di kantor langsung nangis karena belum ada niat mau nikah, pas itu 23 tahun. Tapi lama-kelamaan mungkin itu gejolak ya, nggak tahu, kita nggak pernah tahu ujian kita dari siapa. Kadang ujian itu datang dari orang terdekat kayak gitu kan. Cuma saya minta ya Allah kalau emang ini akan kedepannya baik untuk saya walaupun agak sulit, kalau emang bener ya udahlah bismillah, tapi perlu waktu 2 minggu. Dan suami juga pas itu kan datang ke rumah ngomong kayak gini. Ciledug? Bukan, ke Ciamis. Oh, Ciamis. Iya, Nyi bapak ini udah tua, kamu masih muda, masih banyak mungkin yang baru lulus kuliah mau nikah sama kamu. Kamu Tapi jangan nggak ada duitnya. jangan mau kayak gitu. Baru lulus kan. Iya, gitu. Nah, tapi pas kamu ketemu sama bapak pertama kali nih, ya kan? Udah tahu belum bapak umurnya Udah. 35? 60, Nah, bedanya 59. 35 udah tahu? Iya, udah. Terus pas ketemu bapak gimana? Udah ada gejolak-gejolak rasa belum? Belum pas itu akhirnya setelah 2 minggu saya minta sama Allah, tetap ya kita akan kembali ke Allah lagi. Kita nggak pernah tahu hati ini dibulak-baliknya seperti apa. Dan mungkin ujian saya karena keluarga saya broken home, dari kecil saya sama mama, ya Allah kalau emang ini bakti saya ke orang tua, nggak apa-apa deh, bismillah. Akhirnya kita menikah, dan setelah menikah suami nggak pernah yang gimana-gimana, ibaratnya kamu kalau nggak mau nggak usah, nggak apa-apa katanya gitu. Cuman nggak ada keterpaksaan, kata suami nggak apa-apa, kalau emang belum bisa menerima saya sebagai suami kamu tetap berdoa aja sama Allah minta ditunjukkan. Dan hati itu subuh, ya Allah kalau emang beliau atau suami saya ini jodoh saya yang terbaik, tolong tenangkan hati saya, karena pada hakikatnya di akhirat kita sama. Terus tujuan kita menikah bukan tentang ganteng, kaya, karena Bener itu bisa tuh. dicari. Udah ngerintit, tapi ya. Tapi apa? Iya, tapi tentang ibadah. Terus subuh-subuh tuh kepikir gitu? Iya, suami pulang dari masjid. Langsung? Ya saya minta maaf minta maaf selama 2 bulan ini belum bisa jadi istri yang baik kayak gitu. Jadi, oh ya Allah benar, saat kita terlalu egois, terlalu melawan takdir, nggak baik juga. Kita nggak pernah tahu. Mungkin kalau nggak dengan suami yang sekarang, saya nggak ada di sini ketemu mami papi. Iya, tapi bener kita nggak boleh melawan takdir. Yang subuh-subuh itu yang penting. Terus pulang subuh, kamu ngomong gimana sama dia? Saya ngomongnya, mohon maaf selama 2 bulan ini belum bisa menjadi istri yang baik, belum bisa seutuhnya memberikan bakti saya kepada suami. Dan sebenarnya saya tahu setelah menikah surga saya di suami kayak gitu. Saya masih memandang fisik, saya masih memandang usia, saya mohon maaf. Ternyata mungkin 2 bulan ini saya banyak dosa karena belum bisa menerima suami. Tapi suami bilang, ya udah nggak apa-apa, bismillah. Terus kita masak. Terus kita masak karena mau ke kebun. Oh masak? Oh jadi belum kejadian lah ya? Maksudnya belum kejadian satu kamar bareng, ya kan? Malamnya udah satu kamar bareng akhirnya? Udah. Udah bareng-bareng tuh? Iya. Apa gimana perasaannya Pak akhirnya Pak? 2 bulan Pak, ya kan? Gimana Bapak waktu akhirnya? Jadi kamarnya kita tempat tidurnya kepake 2 orang lah. Jadi gini, tadinya saya nggak bisa menerima istri karena saya tua, ini muda. Ya. Tapi lama-kelamaan istri saya menyadari, katanya seperti gini, Pak, aku nggak mau seperti orang lain menafkahi lahir batin. Boleh saja kawin lagi ke orang lain, katanya. Kata saya, sekarang berbicara gitu, tapi nanti akan seperti guledang peut, kata saya. Menyatu soulmate. Ya. Itu bahasa Sunda sih, jadi gak bisa dipisahkan kayak perangko. Alhamdulillah, ti hari tapi kaina sampai sekarang nggak bisa kemana-mana.
keluar dengan saya, kemana-kemana dengan saya. Nggak mau dengan orang lain, seperti itu. 2 bulan tuh pelayanan Pak ya? Iya. Ini bagus juga. Papi makin penasaran nih, Papi makin kesabaran. Yang ditanya itu mulu soalnya. Iya. Tapi Ana sempat nanya nggak dulu Mama kenapa jodohin kamu sama Iya sempat sih. Emen. Pastikan gosipnya atau pas kita nikah juga, Teh Ana maaf ya nikah karena harta atau kuliah dibiayain. Padahal saya kuliah beasiswa atau mohon maaf hamil duluan ya gitu kan. Terus saya nanya sama Mama kenapa nikahin saya dengan suami. Tapi Mama nggak pernah ngomong apa-apa. Terus saya bilang apa kita punya hutang. Biar nanti saya cari aja deh uang buat bayar hutang. Tapi nggak ada hutang. Sampai sekarang pun Mama nggak pernah ngasih tahu alasannya. Cuman mungkin sekarang saya menemukan titik ini yang terbaik sih. Saya nggak usah nanya lagi Mama kenapa nikahkan saya dengan suami. Toh sekarang saya dengan suami bisa mencapai hal-hal yang dulu saya impikan gitu. Susah nih kalau disuruh duduk berdua begini nih. Kompak loh, kompak bagus Kan ini panggilannya kan Abi Umi. Kalau Bapak apa Dedi sama siapa nih? Panggilannya apa berdua nih? Nyai, Nyai? saya panggil sayang. Mesra ya panggil sayang gitu dong. Lu mau gue panggil apa sih? Panggil cintaku, sayangku, istriku, kekasih hatiku. Ini enggak di rumah. Rit. Nah ini respon dari keluarganya Suami. sayang gimana nih? Responnya Kan ada anak-anaknya nih. Iya betul banget. Pastinya anak-anak menolak ya. Karena mungkin pikirannya kalau menikah dengan yang muda pasti akan capek. Terus banyak kemauannya, pengen itu pengen ini. Atau mungkin pengen belanja terus. Atau juga mungkin kan anak kita ada yang 45 tahun. Jadi mungkin ada rasa minder mungkin ya. Mungkin mama saya kok lebih muda dari saya dan lain sebagainya. Cuman seiring berjalannya waktu saya juga sempat mikir, ya lu gimana ya saya cara mendekatkan diri dengan cucu, dengan anak, dengan menantu. Tapi ternyata nggak ada caranya. Kita jadi diri sendiri aja, kalau kita udah jadi diri sendiri, udah melakukan yang terbaik, kita treatment ayahnya dengan baik, anak-anak akan luluh juga gitu. Beliau cemburuan gak jujur? Juga sih. Masa? Karena saya gini, kalau udah di rumah itu milik saya. Kalau di luar dia orang lain. Wah, paling bisa loh. Babe, Mbak Emen, pernah cemburu gak sama seumurannya? Jujur. Jujur. Ah jangan bohong. Nggak pernah. Kan tadi baru dibacakan oleh saya. Ke situ ke sini dengan saya. Iya. Kemana cimurunya? Tapi malam-malam siapa tahu pas Bapak tidur dia main handphone. Bukan handphone tapi ngedit. Edit video. Upload ya. Upload. Ya. Oke, nah. Tapi nggak pernah cemburu gitu sedikit pun gitu. Enggak pernah. Saling percaya aja sih. Nah kalau lu pernah cemburu gak sama Babe? Enggak sih, apa ya? Cemburu boleh tapi berlebihan enggak sih. Gak pernah gak tapi pernah cemburu gak? Enggak, karena emang kita selalu berdua dan ke kebun berdua. Kalau saya ke sekolah ngajar diantar, kalau saya buka les gratis bareng-bareng. Jadi nggak ada ruang untuk cemburu sih karena kita bersama berdua terus gitu. Terus kalau omongan-omongan nyinyir dari tetangga-tetangga dari sekitar ada nggak? Disangka ini ibunya ya gitu? Sering, Gimana? sering. Anak saya yang marah, bukan saya. Iya. Atau niat. Jadi anak saya yang marah. Pernah suatu saat di suatu tempat perbelanjaan gitu, ada yang jualan gitu bilang neneknya kan. Ini nenek. Ini nenek Cucunya mau. gitu kan. Anak saya marah langsung, udah Bi, pindah ke tempat. Nah gitu, karena saking keselnya dibilang begitu. Sebetulnya ya saya sih nggak menyalahkan ya, karena kan secara pandangan mata pasti mereka ngelihat kita lebih dewasa lah gitu. Iya. Jadi gitu, jadi ya udah. Anak yang marah ya? Ya anak saya yang marah pasti. Ada yang gitu. lebih lucu ya. Iya. Kita baru nikah sebulan, ada ngeliat Enggak sebulan ya. Lebih dari itu sih, lebih dari Lagi itu. ngeliat kita sampai kejeblos. Ya jadi kan kita gandengan nih Pap, ya kita gandengan ya namanya ini. Gitu. Gandengan. Terus kemudian Nyebrang, jalan, jalan. dia mau ngeliatin diri gitu, Ngeliatin ini, akhirnya dia begini. kejeblos ke selokan. Selokan. Iya. Itu pertama.
Terus kemudian kedua ada yang kena tiang listrik. Kejedot, Jedot gitu. Kita mau ketawa kan takut dosa ya gitu. jadi ya udah akhirnya kita udah ketawanya nantilah nunggu di mobil aja gitu. Karena kita masih waktu itu naik angkot bareng kan gitu. Itu sih kejadian yang paling lucu dan yang... Kasihan tiang listriknya ya. Iya sih kejadian. Takutnya rusak gitu. Nah kalau Bapak Emen, pernah nggak ada yang nyangka ini kakek dan cucu gitu? Banyak. Gimana tuh ceritanya Pak? Kalau keluar kota atau keluar pasar, ini cucunya atau anaknya? Bukan, istri saya. Bengong kan orang lain. Ya. Masa sih? Ya, karena seperti itu, udah. Jangan banyak bilang karena ini nasib saya, udah gitu aja. Yang lain pada iri pasti ya? Iya, pada 2020 saya masih jadi kepala desa. Ya. Sekabupaten Panganaran, kepala desa kepada saya, nyuman semuanya. Ya. Karena kok bisa kawin ke anak muda seperti itu. Ya jodoh kan, karena dijodohkan, kalau tidak dijodohkan nggak mau saya gitu. Siapa? Itu aja. Bapak sekarang udah nggak jadi kepala desa lagi? Apa? Udah nggak jadi kepala desa lagi sekarang? Enggak. Mau lagi nggak jadi kepala desa? Enggak. Kenapa Pak? Capek. Udah ada yang muda ya? Ya. Udah ada yang khusus diurusin 24 jam. Setelah ini kita akan melakukan atau menantang mereka buat challenge. Ya, seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Jam Praktek. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di akhirat, walaupun nanti suami mungkin ketemu lagi sama istri yang pertama, nggak apa-apa. Emen, mengapa kau sumringah?